lagi dengan saya di koneksi antar materi modul 1.2 bersama saya Mutia Fathia dari SDN 1 Sikapat Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak angkatan 11. Saya menggunakan refleksi model 4P, yaitu Fact, Feeling, Finding, and Future. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 dari hasil eksplorasi mandiri, ruang kolaborasi, presentasi, dan penjelasan dari instruktur, saya menemukan hal-hal baru yaitu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang menuntun dan mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berpihak pada murid, harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Fact atau peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, ada hal-hal yang saya pelajari antara lain pada modul 1.2 dari hasil eksplorasi mandiri, ruang kolaborasi, presentasi, dan penjelasan dari instruktur, saya menemukan hal-hal baru berikut. Cara kerja otak, fenomena gunung es, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap perkembangan psikososial, nilai-nilai guru penggerak, dan profil pelajar Pancasila. Dari peristiwa tersebut, yang paling penting dan mencerahkan adalah ketika banyak mendengarkan pemaparan dari fasil dan instruktur yang banyak membuka pemikiran saya tentang konsep pendidikan yang selama ini tertanam. Ternyata masih banyak miskonsepsi dalam diri saya karena selama ini hanya berpusat pada kemampuan anak secara kognitif saja. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru harus berpusat pada tujuan pendidikan yang mengantarkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan seperti yang disampaikan pada modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dan pada modul 1.2, untuk sampai pada tujuan tersebut, dijabarkan teknis, perangkat, dan rambu-rambu yang harus dipahami guru agar dapat memilih jalan yang tepat. Banyak hal-hal yang harus dipahami terkait perkembangan psikososial anak, kebutuhannya, cara kerja otak baik guru maupun murid, serta nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mewujudkannya. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seperti seorang murid yang harus terus belajar banyak dari berbagai sumber seperti ruang kolaborasi, pelatihan, dan sebagainya. Saya juga harus belajar dari siswa melalui refleksi mana pembelajaran yang sudah tepat dilakukan maupun yang belum tepat. Mengingat siswa yang dihadapi berbeda-beda pengalaman, latar belakang, dan perkembangannya. Dan hal itu membuat saya merasa senang karena saya menyadari bahwa saya harus belajar. Karena kesadaran bahwa diri kita masih harus belajar dan banyak miskonsepsi, sebuah hal yang perlu disyukuri. Pembelajaran sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa kemampuan kognitif pada anak menjadi fokus utama dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran hanya berfokus pada transfer ilmu, bukan menuntun untuk mencapai kemampuan maksimal dari kodrat yang dimiliki siswa. Pembelajaran lebih pada teacher center dan menghabiskan materi ajar. Dan saya sekarang berpikir bahwa mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran harus mempertimbangkan perkembangan psikososial anak, cara kerja otak, dan 5 kebutuhan dasarnya. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Guru harus lebih sabar pada anak karena membentuk perilaku anak ada banyak faktor, misalnya pengalaman masa lalunya dan sebagainya. Fokus belajar dan mengasah berpikir lambat agar merubah perilaku sehingga diharapkan dapat memberi manfaat dan berdampak pada lingkungan sesuai nilai-nilai guru penggerak. Penerapan ke depan, rencana atau future, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. 1. Belajar banyak dari berbagai sumber, mengikuti pelatihan baik online maupun offline. Banyak membangun komunikasi dengan wali murid agar lebih memahami karakter anak. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Pembelajaran bukan hanya transfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan budi pekerti yang baik sesuai profil pelajar Pancasila.
5. Berusaha menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan menyenangkan. 6. Melakukan refleksi yang diharapkan menjadi upaya tindak lanjut sebagai usaha untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai untuk anak dan menjadikannya sebagai bahan inovasi dalam pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.